Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan bisnis. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang salah satu cabang ilmu ekonomi, yaitu tentang akuntansi. Lebih khusus lagi, kita akan berbicara tentang transaksi penjualan. Kita tahu transaksi penjualan merupakan salah satu indikator apakah sebuah perusahaan, apakah sebuah usaha mulai dari pengusaha kelas mikro, kecil, menengah sampai pengusaha besar, bagaimana dari transaksi penjualan ini dapat diketahui seberapa baik itu kualitas dari sebuah perusahaan. Tentu dengan semakin baik dan semakin banyaknya transaksi penjualan yang terjadi, maka hampir dapat dipastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan kepada konsumennya tentu akan menjadi sebuah nilai tambah, mengingat dengan adanya transaksi penjualan ini akan berakibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan arus kas yang masuk ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu memahami tentang terjadinya transaksi penjualan, di mana kita mulai dari kita harus mengenal terlebih dahulu tentang jenis-jenis transaksi penjualan. Dari beberapa jenis transaksi penjualan, ada beberapa yang memang sudah familiar dengan kegiatan kita sehari-hari, baik pada kala kita berpindah sebagai seorang produsen atau sebagai penjual, maupun pada masa kita menjadi konsumen atau pembeli. Dari beberapa jenis yang ada dari transaksi penjualan, yang pertama adalah transaksi penjualan tunai. Ini juga sudah familiar sekali dalam kegiatan sehari-hari, di mana transaksi penjualan tunai ini karakteristiknya adalah bahwa uang tunai yang diterima saat perusahaan melakukan penjualan dan mengirimkan produknya ke konsumen. Artinya apa? Bahwa mereka yang membeli produk kita, baik barang maupun jasa, mereka langsung membayar lunas kepada kita sebagai penjual atau produsen, sehingga kita tidak memiliki beban lagi untuk memikirkan bagaimana si konsumen itu membayar kekurangan dari pembayarannya. Mengingat konsumen telah membayar 100%, artinya lunas untuk setiap produk baik barang ataupun jasa yang telah mereka terima. Kemudian jenis transaksi keuangan yang berwujud penjualan yang kedua adalah transaksi penjualan kredit. Nah, ini juga sudah mewabah sejak beberapa dekade belakangan ini, terutama di kalangan masyarakat Indonesia yang memang amatlah sangat cocok dan suka untuk memanfaatkan metode pembelian atau penjualan melalui sistem kredit. Dalam hal ini, karakteristiknya dari sebuah sistem transaksi penjualan yang berskema kredit itu adalah bahwa uang tunai tidak diterima sampai kurun waktu tertentu. Konsumen diberikan jangka waktu untuk melunasinya. Inilah yang menjadi nilai tambah yang sangat disukai oleh konsumen, terutama masyarakat Indonesia. Bahkan saking sukanya masyarakat Indonesia menggunakan skema seperti ini,
Banyak sekali produk-produk yang ditawarkan oleh produsen itu menggunakan skema ini. Mengingat jika dengan menggunakan skema ini, tentu baik itu produsen maupun konsumen akan banyak mendapatkan keuntungan. Berbeda sekali jika konsumen harus membayar lunas segala kebutuhan dan keinginannya jika mereka membeli sebuah produk. Mungkin kalau untuk produk-produk yang harganya hanya puluhan ribu atau ratusan ribu, bukanlah menjadi kendala yang berarti jika pembayarannya haruslah tunai. Namun, jika produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen itu memiliki nilai nominal yang cukup tinggi, katakanlah di atas 100 juta atau di atas 10 juta, maka banyak sekali konsumen kita itu yang belum mampu mengumpulkan sedemikian banyak uang tunai untuk membeli sebuah produk. Tentu dengan kemampuan mereka yang sangat terbatas ini, dengan uang muka dalam bahasa familiarnya, dengan sedikit uang mereka sudah dapat mendapatkan segala kebutuhan melalui produk-produk yang ditawarkan oleh penjual ataupun produsen. Sebagai contoh, jika dahulu orang membeli kendaraan bermotor sejak tahun sekitar 80-an, 90-an tentu belumlah familiar untuk membeli kendaraan secara kredit, maka pada saat itu yang bisa membeli kendaraan motor itu ya terbatas hanya mereka-mereka yang tingkat kemampuan ekonominya sudah mapan dan cukup memiliki ruang dan waktu untuk akses ke finansial yang lebih baik daripada masyarakat lainnya. Oleh karenanya pada saat itu mungkin kalau kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu di mana skema penjualan kredit belum seperti saat ini, dalam satu kampung mungkin banyak yang bisa menghitung berapa orang yang bisa membeli kendaraan motor, berapa orang yang bisa membeli rumah, berapa orang yang bisa membeli mobil. Tentu mereka-mereka lah yang memiliki dana tunai cukup besar lah yang bisa membeli produk-produk tersebut. Namun saat ini seiring dengan berbagai kemajuan teknologi pun demikian dengan kemajuan sistem pembiayaan dan penjualan, tentu masyarakat kita yang notabene masih banyak yang bergolongan ekonomi menengah ke bawah pun dapat menikmati berbagai kebutuhan dan keinginannya tanpa harus dia menunggu memiliki sekian puluh juta, menunggu mengumpulkan uang sekian ratus juta. Tentu ini akan menjadi jauh lebih sulit. Namun dengan kemampuan mereka yang sangat terbatas itu diklopkan dengan skema penjualan dengan skema kredit, akhirnya banyak masyarakat kita yang dulunya mereka yang memiliki kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4 dikatakan barang-barang eksklusif. Namun karena dengan skema kredit ini banyak sekali saudara-saudara kita itu yang dari sisi kemampuan ekonominya tidak sehebat orang-orang zaman dulu yang bisa membeli motor atau mobil atau rumah dalam bentuk cash. Sekarang pun mereka dengan amat mudahnya memiliki barang-barang tersebut. Artinya dengan kemampuan ekonomi yang terbatas pun banyak sekali produk-produk yang dulunya tergolong produk-produk mewah saat ini sudah berubah menjadi produk-produk yang tidak mewah lagi. Itu tadi adalah tentang transaksi penjualan dengan skema kredit. Masih ada skema penjualan lagi yang termasuk transaksi penjualan ini, yaitu transaksi penjualan dengan pembayaran di muka, di mana karakteristik dari sistem transaksi penjualan ini adalah uang itu sudah disetorkan oleh mereka yang ingin membeli
dari berbagai produk baik itu barang maupun jasa sebelum mereka dalam hal ini adalah konsumen atau penjual menerima produknya. Namun dengan skema kredit yang sudah merajalela ini, pola ini sudah semakin ditinggalkan oleh mereka-mereka yang akan bertransaksi, terutama transaksi penjualan atau pembelian. Semakin banyak yang mengadopsi cara-cara berjualan dengan menggunakan model kredit. Namun demikian, dengan kemajuan ekonomi kita sudah mulai memunculkan mereka-mereka yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu. Sehingga ada saja para pihak masyarakat kita, konsumen kita yang mau membeli produk dengan membayar cash di depan, walaupun produk-produk yang mereka beli itu belum diterima pada saat dia membayar secara cash. Tentu ini memiliki segmentasi khusus, tentu konsumennya juga konsumen khusus, dan produsen-produsennya juga sudah biasa melakukan hal-hal seperti ini. Artinya mereka sudah memiliki keterhubungan secara psikologis tentang apa-apa yang mereka jual dan yang apa-apa mereka beli. Itu tadi tentang 3 jenis transaksi penjualan yang ada di masyarakat kita. Terus kita berbicara lebih jauh lagi tentang adanya alur atau transaksi penjualan tunai. Adapun alur jika kita mengadakan transaksi penjualan secara tunai adalah yang pertama, tetapkan prosedur untuk melakukan penjualan. Artinya apa? Bahwa prosedur ini itu adalah tergantung kepada penjual atau produsen. Namun yang perlu diingat dalam menetapkan prosedur ini haruslah menguntungkan kedua belah pihak. Baik itu Anda, kita sebagai penjual atau sebagai produsen, maupun mereka-mereka yang menjadi konsumen kita. Setelah kita menetapkan berbagai prosedur dalam melakukan transaksi penjualan, kemudian kita selayaknya membuat bukti penerimaan dengan menggunakan kwitansi. Nah, dalam hal ini apabila kita memiliki usaha, ada baiknya kita menggunakan juga mesin kasir. Artinya apa? Dengan bantuan mesin kasir tersebut, kita dapat menerima pembelian dan otomatis dari skema itu langsung bisa mencetak tanda terima penjualan. Namun sekarang mesin kasir ini sudah merupakan barang yang biasa, bahkan setengah wajib bagi mereka yang bergerak dalam bidang penjualan ataupun pembelian barang, terutama bagi mereka yang menjual produk-produknya ke konsumen. Dan saat ini untuk harga mesin kasir tersebut sudah tidak semahal dulu lagi. Karena kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu mesin kasir itu termasuk golongan barang-barang yang mungkin hanya digunakan oleh pusat-pusat perbelanjaan yang cukup besar atau toko-toko yang tergolong besar dan sebagainya. Namun saat ini bahkan usaha-usaha rumahan pun bisa menggunakan mesin kasir dengan ukuran, dengan dimensi yang sangat kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Oleh karenanya dengan dimensinya yang cukup mungil ini harganya pun tidak semahal dulu. Tentu dengan fasilitas kemajuan teknologi seperti saat ini, alangkah baiknya kita selain menggunakan kwitansi juga menggunakan mesin kasir. Kemudian alur yang kedua adalah masukkan jumlah barang yang dibeli untuk memproses terjadinya transaksi penjualan.
Jika menggunakan buku kas, ini tentu masih ada saudara-saudara kita yang masih menggunakan buku kas dalam mencatat transaksi penjualan, maka kalau bisa buat secara spesifik dari segala transaksinya di buku kas tersebut. Apa itu yang perlu diterangkan, dituangkan secara spesifik? Di antaranya adalah tentu ada daftar barang yang dibeli, dan tidak hanya itu, namun juga mengandung unsur kuantitas atau jumlah barang yang dibeli. Setelah konsumen membayar, berikan tanda bukti terima dengan kwitansi penjualan kepada konsumen. Setelah itu, langkah ketiga adalah dari sekian transaksi penjualan itu kemudian dijumlahkan, terutama di hari yang bersangkutan, untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Itu tadi alur sederhana dari transaksi penjualan secara tunai. Setelah itu kita akan membahas sedikit tentang alur atau transaksi dari penjualan secara kredit, atau dalam bahasa akuntansinya adalah secara akrual. Yang pertama adalah tetapkan dulu, ini sama dengan yang pembayaran tunai tadi. Untuk pembayaran kredit pun tentu kita harus menetapkan terlebih dahulu persyaratan pembayaran. Misalnya, apakah kita harus menyertakan atau mensyaratkan bahwa konsumen jika membeli produk-produk kita harus memberikan down payment atau DP terlebih dahulu. Mungkin yang belum familiar dengan istilah DP dapat mengartikannya dengan uang muka. Terutama ini dilakukan untuk bagi Anda atau kita yang dalam proses ini juga mengeluarkan biaya sebelum kita mengirimkan barang itu kepada konsumen. Tentu kita tidak mau berisiko lebih berat, lebih tinggi jika kita tidak memberikan persyaratan, salah satunya adalah DP. Jadi DP ini juga selain berfungsi sebagai meringankan beban kita di belakang hari juga bagi pembeli, juga untuk mengurangi resiko. Kemudian setelah itu, setelah ditetapkan apakah perlu ada DP atau tidak, konfirmasikan pesanan itu ke konsumen. Apakah betul, apakah sudah valid, konsumen itu betul-betul memesan kepada kita berbagai produk, baik barang maupun jasa kita. Tentu dengan pemahaman tentang persyaratan-persyaratan yang berlaku yang kita tetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi pesanan ke konsumen lagi. Dalam hal ini, dalam penjualan kredit, penjualan tidak, sekali lagi untuk penjualan kredit ini, penjualan tidak dianggap sebagai penjualan sampai kita betul-betul mengkonfirmasi pesanan itu ke konsumen, kemudian kita mengirimkan produk-produk yang kita tawarkan itu kepada konsumen, atau kita memberikan layanan yang kita tawarkan dalam bentuk jasa. Sampai langkah-langkah itu belum kita penuhi, maka belum dikatakan sebagai penjualan. Ini terutama untuk transaksi-transaksi penjualan dengan skema akrual atau kredit. Oleh karena itu, dalam memberikan rekonfirmasi kepada konsumen ini, yang perlu ditekankan adalah persyaratannya tadi. Bahkan kadangkala ada produsen itu yang harus memberikan, mencetak, di mana ada klausul-klausul yang harus disetujui oleh pembeli dengan bukti-bukti yang memang valid.
Dan seperti contoh, kalau kita membeli rumah, kita harus mencicil berapa tahun, angsurannya berapa ratus ribu atau berapa juta dan sebagainya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang perlu kita tanda tangani, baik kita sebagai penjual maupun mereka-mereka yang berlaku sebagai pembeli. Kemudian yang ketiga adalah buat invoice atau catatan-catatan dan kirimkan ke konsumen. Invoice tersebut mencakup berbagai hal yang sifatnya haruslah jelas. Misalnya tanggalnya, kemudian rincian produk yang dibeli oleh konsumen, dan tentu juga syarat-syarat pembayarannya. Dan yang terakhir adalah catat penjualan tersebut dalam catatan akuntansi, masukkan ke dalam buku besar. Itulah yang menjadi topik pembahasan kita hari ini. Dalam kesempatan ini kita berbicara tentang transaksi penjualan, baik yang transaksi jenis tunai, kemudian ada jenis kredit atau accrual, maupun yang model pembayaran di muka. Mudah-mudahan pembahasan kita ini membawa manfaat yang baik kepada kita, terutama bagi kita yang berwirausaha atau memiliki usaha. Demikian pembahasan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa setelah Anda semua menyaksikan tayangan ini, klik di tombol Anda, like, komen, kemudian juga share dan subscribe. Terima kasih.